warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan NKRI dan sejarahnya. Sebelumnya izinkan saya untuk menyebutkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Haniel Ginting, Sultan Syafri Sirait, Muhammad Syamil Sirianto, Gelbi Malmoza, Muhammad Fabio Ramadhani Sadi, Muhammad Fatira Rasya, Muhammad Adam Saleh, Michael Hasdungan Papahan, dan Andreas Bona Resinaga. Pertama, saya akan menjelaskan materi pertama yang ada di PPT kali ini, yaitu mengenai pengertian NKRI. Indonesia adalah negara kepulauan dengan beragam adat, suku, keyakinan, dan budaya. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1, Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan sistem republik. NKRI atau Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota menurut Undang-Undang 1945 Pasal 18 Ayat 1. Pemerintahan Indonesia didasarkan kedaulatan rakyat dan dijalankan secara demokratis melalui pemilu. Pada slide kelima ini, saya akan menjelaskan peristiwa 29 April 1945. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disingkat sebagai BPUPKI. Pembentukan BPUPKI merupakan bagian dari janji kemerdekaan Jepang kepada Indonesia. Tujuan pembentukan BPUPKI yaitu mempersiapkan dasar-dasar negara Indonesia yang merdeka dan mempersiapkan struktur pemerintahan Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, pemerintah Jepang membubarkan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tujuan dari PPKI sendiri adalah untuk melanjutkan rencana kemerdekaan yang lebih matang dan diketuai oleh Ir Soekarno dengan Wakil Muhammad Hatta. Tugas dari PPKI sendiri adalah untuk menyusun dan mengesahkan konstitusi, dasar negara, dan juga pemerintahan. Saya akan menjelaskan slide ke-7. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada Perang Dunia Kedua. Yang pertama, terjadi kekosongan kekuasaan di dunia. Soekarno dan Hatta menghindari intervensi dari Jepang dan sekutu. Saya akan menjelaskan dari slide 8 dan 9. Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia setelah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Proklamasi kemerdekaan dibaca oleh Soekarno didampingi oleh Bung Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi juga menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Lanjut ke slide yang ke-9. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Pengesahan ini dilakukan dalam sidang pertama PPKI yang berlangsung di Gedung Pancasila. Lanjut ke teman saya, slide 10. Nah, sampailah kita pada slide akhir kita di PPT kali ini, yaitu kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, sejarah NKRI menunjukkan bahwa persatuan dan perjuangan adalah kunci keberhasilan dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman utama dalam menghadapi berbagai ancaman seperti dinamika politik dan ancaman kedaulatan. Dengan semangat nasionalisme, Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tang tang ting tang tình mình tình tan tan tan.